mengatakan qul kullum min indillah. Katakan semuanya kebaikan dan keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Ustaz, seakan-akan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya berbenturan. Ayat sebelumnya mengatakan qul kullum min indillah. Katakan semuanya dari Allah, kebaikan atau keburukan. Lihat setelahnya, kebaikan dari Allah, keburukan dari manusia. Para ulama menjelaskan bahwa keburukan semuanya adalah takdir Allah sebagaimana kebaikan. Adapun ketika terjadinya disandarkan kepada pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak disandarkan padanya keburukan-keburukan. Sehingga adabnya adalah wala yunsabu syarru ilallah. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Ya. Disandarkan kepada perbuatan Allah tidak. Tapi sebagai ketetapan darinya. Dan disandarkan pada makhluk karena dialah pelakunya, sebabnya. Baik. Apabila kita mendapati segala kebaikan, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah pemilik kebaikan dan yang menghendakinya pada makhluk. Dan barang siapa mendapatkan kebaikan, maka ini karunia dari Allah yang wajib disyukuri. Karunia dari Allah yang wajib disyukuri. Dan kebaikan yang Allah berikan bukan berarti tanda Allah cinta pada makhluknya. Karena Allah memberikan kebaikan kepada yang disuka dan yang tidak disuka dalam kehidupan dunia ini, kecuali satu kebaikan, yaitu hidayah. Allah berikan hanya orang yang dipilih, yang dicintai, yang disukai. Oleh karenanya apabila kita ingin kebaikan yang paling utama di sisi Allah, yaitu iman, maka adalah meniti jalan untuk mendapatkan kebaikan ini. Dan ketika kebaikan ini didapat, maka kebaikan yang lain akan ikut. Kebaikan yang lain akan ikut. Tapi apabila yang dicela kebaikan yang nisbi, yang rendah, yaitu dunia, maka kebaikan yang utama tidak akan didapat. Karena hidayah tidak didapat dengan dunia, tapi hidayah didapat dengan ketulusan hati dan iman hamba kepada Allah. Oleh karena barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, maka ada dua sebab yang harus dijalani. Yang pertama sebab diri, kembali kepada diri, yaitu agar kita mudah mendapatkan hidayah dari Allah, termasuk orang yang dipilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah, maka tanamkan sifat as-sidqu, jujur. Dua, sifat amanah. Tiga, sifat tanggung jawab. Dan empat, lapang dada. Lapang dada. Maka bila sifat ini ada pada hamba, maka insya Allah dia diberi kemudahan untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Yang kedua, sebab dari luar yang harus dicari. Kalau tadi harus ditanamkan dalam jiwa, kalau ini harus dicari, dijalani. Yang pertama, meniti jalan ilmu. Yang kedua, bergaul dengan ahli ilmu. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila ini jalani, maka insya Allah akan mendapatkan hidayah tersebut. Dan bila sudah mendapatkan hidayah, dunia disertakan. Allah firmankan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan padanya solusi masalahnya dan juga rezeki yang berlimpah.
Adapun keburukan, apabila keburukan ini adalah sifatnya musibah, maka ini ujian iman. Ujian iman. Maka dengan ujian iman ini manusia terbagi menjadi 3. Karena tidaklah ujian ini datang melainkan kepada orang yang Allah kehendaki. Yang pertama, dia orang yang beriman, tidak melakukan penyimpangan, Allah uji untuk mengangkat derajatnya, seperti para nabi dan rasul dan semisalnya yang mendapatkan ujian. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, jangan bertanya, ya Allah, salah apa hamba Engkau timpakan musibah semacam ini? Jangan. Karena ini cara Allah meningkatkan derajat diri kita di depan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah timpakan musibah kepada orang beriman yang melakukan kelalaian dan penyimpangan untuk menghapuskan dosa-dosanya agar mereka kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah timpakan musibah kepada siapapun, baik orang beriman atau tidak beriman, karena kesalahan dan kelalaian mereka untuk menjauhkan mereka dari Allah. Allah timpakan kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kepada Abu Talib, kepada Abu Lahab, untuk menjauhkan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Maka waspadalah, yang mana kita? Lalu bagaimana agar kita dijaga oleh Allah dari penyimpangan? Yang pertama, selalu kembali pada iman. Allah katakan la'allahum yarji'un di surat Ar-Rum, agar mereka kembali kepada Allah. Maka selalu kembali kepada Allah dengan iman. Yang kedua, ridha dengan apa yang menimpa kita. Ridha karena ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, bersyukur karena musibah tidak mengenai agama kita, tapi hanya mengenai dunia kita. Ustaz, apa bedanya musibah mengenai dunia dan mengenai agama? Musibah mengenai dunia itu tentang kehidupan kita. Adapun musibah yang mengenai agama, bila kita menyimpang pemahaman, kita bertemu dengan seorang dai, lalu ikut dengannya karena kagum, ternyata dibawa kepada pemahaman Syiah, dibawa kepada pemahaman Khawarij, dibawa kepada pemahaman Mu'tazilah dan yang lainnya, maka ini musibah dalam agama yang sulit untuk bisa kembali. Maka ini yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyimpangan dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama berkaitan sama ayat yang pertama, adakah perbedaan antara sifat syukur dan sifat syukur? Yang kedua, adakah hukum bagi orang-orang beriman atau orang yang dalam bagian itu? Assalamualaikum. Yang pertama, perbedaan antara sifat syukur dan zuhud. Sifat syukur dan zuhud. Barakallahu fikum. Zuhud maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang mubah agar tidak menyimpang dari ketaatan. Zuhud. Seseorang dia punya harta, dia bisa beli kendaraan baru, tapi dia cukup dengan kendaraan lama. Mengapa? Khawatir kalau kendaraan baru orang lihat timbul sombong, maka dia cukup dengan yang lama, lebih nyaman, lebih rendah diri. Zuhud.
Bukan bakhil, bukan. Jadi mencukupkan diri dengan apa yang lebih bermanfaat agar tidak terjerumus dalam penyimpangan. Bahkan ulama kita ini sifatnya. Adapun syukur yaitu menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga sifat zuhud dengan sifat syukur beriringan. Menggunakan karunia Allah untuk ketaatan kepadanya. Yang kedua tadi tentang dengan wajib adalah Islam. Ucapan tatswib, ulama khilaf di sini dalam adzan subuh, as-salatu khairun an naum. Antara yang menyebutkannya dan antara yang tidak. Khilaf panjang. Namun ada riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama bahwa adzan tatswib adalah adzan kedua. Dan ini adanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang buta. Sehingga kalau beliau adzan disuruh ditepuk-tepuk, cepat-cepat naik. Sudah muncul fajar, maka beliau naik kemudian adzan dan ucapkan as-salatu khairun minan naum, yaitu membangunkan orang yang masih tidur sehingga bangun untuk salat subuh. Adapun adzan pertama, adzan Bilal tanpa tatswib. Ya, sebagai pemberitahuan tentang dekatnya waktu subuh. Oleh karena di sebagian negeri diucapkan at-tatswib dalam adzan subuh walaupun adzannya cuma satu kali. Hikmahnya adalah menyadarkan manusia agar bangun meninggalkan tidurnya untuk melakukan apa yang lebih baik dari tidur, yaitu salat yang merupakan bekalnya di akhirat. Demikian wasallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi min qud'ana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.